Umurnya Nur ini 4.000 tahun lebih tua daripada Arasy. Lebih tua daripada Arasy. Jadi lebih tua Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad SAW atau Arasy? Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram, fihi ihtiram. Dalam syair diulang-ulang, tak aslinya gak diulang. Ya. Fihi padanya toha atau padanya nur ihtiram, ada kehormatan. Sang Toha ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nadahu, dipanggil oleh Allah, dicipta. Umurnya Nur ini 4.000 tahun lebih tua daripada Arasy. Lebih tua daripada Arasy. Jadi lebih tua Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad SAW atau Arasy? Lebih tua mana? Makanya seorang sahabat dalam hadis Imam Tirmizi ditanya, dia lahir 5 tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Ketika sahabat ini ditanya dalam hadis yang sahih, wahai tuan sahabat, apakah engkau lebih tua dari baginda Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau? Kana Rasulullah SAW akbar minni wa ana. Apa kalimat dia? Dia nggak bilang akbar, akdam mauluda. Kalau duluan lahir secara fisik betul, tapi Rasulullah lebih tua daripadaku. Itu akhlak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak orang yang ngaku katanya aswaja, terus bilang dirinya sama dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya meragukan kesewajaan orang itu. Ya, nggak benar aswajanya. Orang yang kenal ahlu sunnah wal jamaah tahu awwalu ma khalaqallah nuru Muhammad. Ini bukan hadis, ini kaidah berdasarkan ayat dan hadis yang beragam. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang disebutkan dalam Sibtud Durar itu hadis dhaif. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Kenapa disebut dhaif? Karena Imam Suyuti bilang ada dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, tapi pas dicek bagian itu sudah hilang. Berarti cuma Imam Suyuti yang tahu. Tapi bagi saya cukup hasbunas Suyuti. Cukup bagi kita Imam Suyuti menjelaskan. Walaupun dalam manuskrip terbaru tidak ada. Yang pertama Allah ciptakan, wahai Jabir, adalah nur nabimu. Ya, itu hadisnya. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi tidak semua hadis dhaif dibuang. Kenapa? Karena banyak dalil lain yang bisa kita pakai. Baik. Ada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Yang paling pertama nyembah Allah siapa? Nur Muhammad SAW. Yang selalu menyembah Allah siapa? Nur Muhammad SAW. Oh, Rasulullah udah mati, kata Cikawan. Ente nggak ngerti adab bersama Rasulullah. Kenapa dalam kisah Isra, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis yang sahih disebutkan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Itu lagi ngasih kaedah kepada orang yang jahil dan su'ul adab. Aku melewati kuburan Musa, kata beliau, dan aku lihat beliau sedang sholat dalam kuburnya. Nabi Musa udah meninggal belum? Udah. Tapi kok sholat di kubur? Lebih mulia Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW? Terus kok ada orang bilang, kita lagi ziarah nih, lagi ziarah di Raudhah. Haram ya haji, haram ya haji. Ente lihat gak orang begitu? Ada yang digituin gak?
Sering digituin bawa jamaah. Ya. Haram ya haji. Teriak-teriak di depan makbarah Nabi SAW. Qatuf ya, itu qad mat. Dia udah mati. Ziarah ke Uhud, gitu juga ngomongnya. Bajunya kayaknya soleh, kayak baju wali. Tapi ngomongnya apa? La tatawassal ala Allah. Ambuat. Ya, tawassul sama orang mati. Jangan tawassul sama Muhammad sudah mati. Itu kalau bukanlah kita orang pendatang, kita pelototin deh itu. Ya. Tapi mungkin ada hikmahnya. Kalau makbarah baginda Rasulullah SAW di Jawa sama di Bali, kayaknya gak ada yang bisa ziarah juga kali. Barangkali itu hikmahnya. Cuma saya masih ingat Imam Malik dalam banyak riwayat yang disebutkan juga oleh Imam Qudiyat, ketika ada orang bersuara tinggi di Masjid Nabawi, langsung beliau marah. Ughdud sautak. Suaramu pelanin. Di sampingmu ada Rasulullah SAW. Ternyata Imam Malik tidak hanya itu. Beliau kalau sudah jalan di pelataran haram, itu nggak berani pakai sendal, turun dari kudanya, turun dari onta dan kedelainya. Apa kata beliau? Mana pantas sang Malik jalan pakai sendal, pakai kuda, pakai onta, sedangkan di bawah kakinya ada baginda Rasulullah SAW terkubur jasadnya. Ada yang berani begitu? Paling dipindahin hotel aja marah. Ya, geser dikit aja ngamuk-ngamuk. Orang hari ini gak ada adabnya di tanah haram. Ini bukan belain orang travel ya. Orang travel kurang ajar kita sikat juga ya. Kita kasih tahu sama orang, jangan umroh sama dia, jangan umroh sama dia. Tapi hari ini orang-orang gak paham kondisi begitu banyak orang umroh. Betul-betul rumit. Rumit sekali. Udah panjer nih. Tahu-tahu ada yang ngambil. Ini ujian bagi orang umroh. Sekarang itu pergi umroh tuh gagah-gagahan, ditanya, hotel ente di mana? Oh, hotel ane di bawah Zamzam Tower. Kayaknya keren gitu ya.